Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita kembali lagi bedah matematika Saintek SBMPTN. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang integral substitusi untuk soal SBMPTN beberapa tahun yang lalu. Ya, semoga bermanfaat. Ayo langsung kita ke TKP. Oke, untuk soal pertama ini ya. Dengan saya Pak Sun, pegiat matematika. Langsung soal pertama, ini tentang soal integral substitusi SNPTN 2009. Oke ya. Hasil substitusi dari U sama dengan X plus 1 pada integral X kuadrat akar X plus 1 dx untuk X antara 0 sampai dengan 1 adalah bla 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 bla. Pilihannya seperti ini. A, integral dari U min 1 pangkat 2 akar UDU untuk 0 sampai dengan 1 dan seterusnya sampai dengan E. Oke. Ayo langsung kita kerjakan bersama. Oke. Nah, integral X kuadrat akar X plus 1 dx di mana batasnya mulai dari 0 sampai dengan 1. Kalau menggunakan substitusi ya, di mana U adalah X plus 1, yang menurut soal ini, maka U itu sama dengan X plus 1, maka kalau U ini kita diferensialkan, maka kita peroleh diferensial dari U kan 1 DU gitu ya. Nah, kemudian diferensial dari X plus 1 adalah 1 dx. Nah, oleh karena itu, karena ini yang sebelah kiri 1 DU, sebelah kanan artinya juga 1 dx, ya, maka DU sama pula dengan dx. Oke. Nah, kemudian dari pernyataan ini ada D apa? Ini dari U sama dengan X plus 1. Nah, ini kalau kita mencari X-nya saja, berarti kan X itu akan sama pula dengan X itu akan sama pula dengan U dikurangi 1. Nah, ini kalau ini ya. Oke. Nah, maka apa? U sama dengan X plus 1, maka kalau kita mencari X-nya, berarti X itu akan sama pula dengan U min 1. Ini kita sepakat. Nah, karena kan tinggal pindah ruas gitu aja ya. Maka X-nya ketemu seperti ini. Oke, lanjutannya kalau gitu, nah, maka apa? Kalau sudah X-nya itu adalah sama dengan U min 1, berikutnya kita menentukan batasnya. Kan ini tadi batasnya dalam X ya. Nah, kalau dalam X batasnya 0 sampai dengan 1, maka pada saat dijadikan U, ya, maka apa? Nah, X yang semula sama dengan 0 harus kita ganti dalam bentuk U. Bagaimana? Nah, ini tadi kan kalau X-nya 0, maka batasnya menjadi apa? Nah, ini X-nya diganti 0, berarti sama dengan U min 1. Maka kalau ini negatif satunya pindah ruas kiri kan jadi U sama dengan 1. Maka diperoleh U sama dengan 1 ini. Nah, oke ya. Oke, ini sudah tidak sulit. Jadi apa? X yang sama dengan U sama min 1, maka kalau X-nya 0, maka apa? Kita tinggal memasukkan sini. Nah, kalau kita apa? X-nya diganti 0, maka kita peroleh sama dengan U min 1. Kalau begitu U sama dengan 1. Demikian pula untuk yang batasnya yang sama dengan 1, maka apa? Ya kita tinggal substitusikan saja. Berarti apa? X ini diganti dengan 1. Kita peroleh apa? Ya 1 sama dengan U min 1. Kalau begitu kita peroleh U sama dengan 2. Karena min 1 tambah 1. Jadinya positif 2. Oke. Soal SNMPTN 2009 ini kita hanya disuruh menyatakan integral bentuk X ini dalam bentuk U. Nah, maka apa? Ya kita mudah saja. Batasnya kita sudah tahu. U-nya mulai dari 1 sampai dengan 2. Ini 1, ini 2. Nah, kemudian apa? X. X kita pangkat U min 1 lah. U min 1. Pangkat 2. Wah, pangkat 2 itu tetap ini. Nah, ya. Terus akar U. Nah, terus akar U. Lah, terus akar U apa? DU, ini U mestinya ini ya. Ini U. Karena apa? DX tadi sudah sama dengan DU. Lihat ya. Yaitu DX sama dengan DU atau DU sama dengan DX. Karena itu dalam bentuk U, maka DX ini kita juga gantikan dalam bentuk DU. Oke ya. Maka jawaban soal ini apa? Ya seperti ini. Apa?
yaitu integral dari U min 1 pangkat 2 akar U. Nah, yang X-nya diganti dengan ini, kemudian akar X plus 1 menjadi akar U, nah, dx-nya menjadi du, batasnya 1 sampai dengan 2. Ada nggak jawabannya seperti ini? Seharusnya ada. Nah, mana kalau begitu? U min 1 pangkat 2 akar U du. Nah, batasnya 1 sampai dengan 2. Maka jawabnya apa? Oh, yang ini terlihat jelas. Ya. Dan ini apa kalau yang pada tahun 2009 karena modelnya soal SNMPTN tahun 2009 itu ada apa model 1, 2, 3, 4 pokoknya ada berapa kode begitu. Namun tipe yang seperti ini setiap kodenya selalu ada. Model soalnya berbeda tapi setipe dengan seperti ini. Jadi yang model dengan apa mencari integral yang dinyatakan dalam bentuk integral substitusi, misalnya disuruh menjadikan U kayak seperti ini, maka apa? Nah, ini dalam setiap kodenya itu ada pada saat SNMPTN 2009. Ya, kalau sekarang sudah online semua, nah itu ya nanti dimungkinkan berbeda, dimungkinkan apa dari tiap daerah juga tidak sama, ya. Nah, namun biasanya kisi-kisinya juga hampir sama, ya. Oke, jadi soal pertama jawabnya adalah E, yaitu integral dari U min 1 pangkat 2 akar U du, batasnya 1 sampai dengan 2. Oke, sip. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 2 ini, nah ini agak sedikit lumayan karena apa? Integral ini dikaitkan dengan fungsi trigonometri, ya. Ini soal kedua, jika pada integral yaitu akar X per akar 1 min X dx untuk X antara 0 sampai dengan setengah, disubstitusikan akar X sama dengan sinus Y, maka menghasilkan apa? Nah, ya, pilihannya, nah ini A, yaitu integral dari sinus kuadrat X dx, batasnya 0 sampai dengan setengah, dan seterusnya sampai dengan E. Oke. Nah, maka jawabannya yang gimana? Ayo kita kerjakan bareng-bareng, ya. Oke, ayo. Bentuknya soal ini ya Adik-adik itu integral dari akar X per akar 1 min X dx, batasnya antara 0 sampai dengan setengah, ya, di mana akar X-nya disuruh menjadikan sinus Y. Kalau akar X sama dengan sinus Y, maka X akan sama dengan sinus kuadrat Y. Betul ya? Jadi apa intinya? Kedua ruas dikuadratkan, jadi ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan dikuadratkan, maka yang akar kan jadi ini jadi X ya. Nah, kemudian apa yang sebelah kanan otomatis jadi sinus kuadrat Y. Oke, langkah pertama ini karena apa? Kita mencoba mensubstitusikan ya, akar X yang sama dengan sin Y menggantikan yang ke arah ini. Oke, terus lanjut. Kalau sudah tahu ini ya Adik, maka kita lanjutkan tahapan berikutnya. X tadi sudah sinus kuadrat Y. Nah, maka kalau begitu bila ini kita diferensialkan kedua ruas, ya, maka apa? Integral dari X, ya, diferensial dari X kan 1 dx gitu ya. Nah, karena 1 tidak usah ditulis, maka apa? Tinggal bentuk seperti ini. Kemudian diferensial dari sinus kuadrat Y. Nah, yang bentuk ini hati-hati. Ini kalau diferensial dari fungsi trigonometri pangkat 2. Pakai apa? Pakai dalil rantai. Ya. Maka apa? Kalau begitu nanti integral yang sebelah kanan, kalau yang satu ini sudah pasti dx. Yang sebelah kiri adalah 1 dx, maka yang sebelah kanan ini, yang di ruas kanan, diferensial dari sinus kuadrat Y, jadinya apa? Ayo pakai dalil rantai, maka apa? Jadi 2 sinus Y kali apa? Nah, turunan dari sin Y apa? Cos Y. Nah, ini karena didiferensialkan dalam bentuk Y, maka apa? Jadi 2 sin Y cos Y dy. Nah, ini Adik. Harus hati-hati bahwa dx-nya ini, yang ini ya, itu kalau diubah menjadi bentuk yang seperti ini. Kalian mengerjakannya mulai dari sini yang diintegralkan juga didiferensialkan juga boleh. Sama nanti hasilnya seperti ini. Oke ya. Sip.
Lanjut ke tahapan berikutnya. Kalau sudah tahu ini ada D, maka langkah berikutnya kita menentukan batasnya. Nah, ini tadi kan batasnya dalam bentuk X itu antara 0 sampai dengan setengah. Lalu bagaimana kalau menentukan batasnya kalau menggunakan fungsi trigonometri sinus? Ya, maka apa? Ya kita tinggal memasukkan saja tadi X, ini kan, alias ini tadi X sama dengan sinus kuadrat Y ya. Maka kalau X-nya 0, nah ini X-nya 0, maka kita menggantikan X ini diganti dengan 0 sama dengan sinus kuadrat Y. Loh, nek ngono berapa ini sinus sinus Y kuadrat sama dengan 0. Loh, nek ngono Y-nya berapa ini? Nah, kalau sama dengan 0 begini, sin Y bisa sama dengan 0 Y-nya itu sama dengan apa? Sama dengan 0 gitu kan ya. Bisa kan ya ini ya. Karena apa? Sinus berapa derajat sama dengan 0. Ya, bisa sama dengan 0. Bisa juga sama dengan berapa? 360 juga boleh. Namun karena ini ya terbatas pada ini, langsung saja pakai yang Y sama dengan 0 ya. Oke, berikutnya kalau batas yang kedua yang X sama dengan setengah. Nah, kalau X-nya sama dengan setengah, maka apa? Ya, X ini diganti dengan setengah sama dengan sinus kuadrat Y. Kalau mencari sinus Y saja, maka ini kan diakar menjadi bentuk seperti ini. Maka sin Y, nah ini kuadratnya berubah menjadi akar, saya balik gitu kan ya. Jadi sin Y sama dengan akar setengah, gitu kan. Nah, akar setengah itu kan sama pula dengan setengah akar 2, betul? Nah, kalau begitu, sinus berapa derajat yang hasilnya sama dengan setengah akar 2, jawabannya pasti apa? Nah, pi per 4 alias 45 derajat. Sudut istimewa kan ya ini ya. Jadi tidak terlalu sulit untuk mencari batasnya ini. Oke. Terus lanjutan, kalau kita sudah tahu batasnya menggantikan ini, maka tahapan berikutnya adalah kita harus mencari solusinya. Nah, apa? Nah, ini. Ya, tadi integral dari ini kan ya, akar X per akar 1 min X dx, batasnya 0 sampai dengan setengah, maka batasnya ini yang 0, nah kan tetap 0, ini 0, 0 derajat, 0 radian ya boleh. Kemudian untuk yang setengah berubah menjadi 1/4. Oke, siap, masuk ya. Nah, kemudian akar X. Nah, ini akar X. Apakah akar X? Akar X tadi kan ini toh ya, yaitu apa? Sinus Y. Oke. Terus akar 1 min X. Maka apa ini jadi akar 1 min X kita apa? Ini kan. X itu kan sinus kuadrat Y. Nah, saya substitusikan di sini. Nah, kemudian apakah dx? Nah, dx ini ya, apakah dx ini? Nah, dx adalah ini kan. 2 sin Y cos Y dy. Nah, maka apa? Nah, ingat, ini ada akar dari 1 min sinus kuadrat Y. Apa 1 min sinus kuadrat Y? Nah, kan kosinus kuadrat Y gitu kan ya. Nah, ini adalah kosinus kuadrat Y. Maka kalau begitu, ini ada D ya. Nah, ini adalah kosinus ya. Kosinus kuadrat Y. Nah, kuadrat Y. Nah, kalau di akar, nah ini kan 1 min sinus kuadrat Y itu kan kosinus kuadrat Y. Kalau di akar, berarti apa? Tinggal cos Y. Nah, berarti apa? Ini cos Y, ini cos Y. Lah, bisa kita bagi langsung. Ini hilang dengan ini. Nah, maka tinggal apa? Oh, kalau begitu tinggal 2 sin Y kali sin Y di Y. Alias jadi apa? Bentuk seperti ini. 2 sinus kuadrat Y di Y, batasnya 0 sampai dengan pi per 4 ya. Nah, bentuk yang seperti ini 2, angka 2 ini boleh ditaruh di luar menjadi bentuk seperti ini. 2 integral dari 0 sampai dengan pi per 4 dari sinus kuadrat Y di Y. Nah, dilihat jawaban seperti ini seharusnya begini gitu kan ya.
Adakah yang seperti ini? Nah, kita lihat. Nah, ini, wah, ini ya. Nah, ternyata yang ada bentuknya kayak seperti ini. 2 integral dari 0 sampai dengan pi per 4. Ini sinus kuadrat, ini berubah dari X. dx. Wah, ini ya. Seharusnya ini jawabannya. Namun kalau begitu, kalau melihat hasilnya, ya ini ada adik ya. Kalau melihat hasilnya, integral dari 2 integral 0 pi per 4 sinus kuadrat y dy, kalau dilihat dari sisi hasilnya, sama enggak dengan ini? Nah, ya itu yang kita harus teliti. Apa? Bahwa apa? Ini ada integral dari 2 integral dari sinus kuadrat x dx, batasnya 0 sampai dengan pi per 4. Kalau dirujuk hasilnya, maka bentuk yang C ini sama dengan yang ini. Hasilnya loh ya. Kalau bentuknya ini YY, nah ini dari XX ya. Maka apa? Kalau ada bentuk seperti ini ya, aslinya kalau apa option ya ini ditulis ada, kita pilih ini. Namun kalau tidak ada, nah ini kebetulan yang ada hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi hasilnya ini ada ya. Kalau nanti sudah diintegralkan, baik yang ini maupun yang C ini, nanti hasilnya akan sama. Oke, ya. Maka kalau ada bentuk seperti ini ya boleh kita menjawab ini. Maka jawabnya adalah yang C. Karena kalau ini dalam bentuk Y, tapi ini 0 sampai 4, tapi tidak setipe dengan ini. Pada saat hasilnya tidak sama ini. Ya, dan kalau misalnya ada sinus kuadrat Y dy 0 sampai dengan pi per 4, nggak ada duanya begini. Ya, kecuali kalau di sini ada 2 kali integral 0 sampai dengan pi per 4 sinus kuadrat Y dy, maka apa? Ya, saya sepakat itu jawabannya kalau bentuknya seperti ini. Oleh karena itu adik-adik, ya soal seperti ini itu yang kadang-kadang membuat kita, kecermatan kita di dalam mengerjakan itu sangat diperlukan. Ya, karena apa? Kalau melihat yang ini, yang C ini dalam bentuk X, dx, yang ini Y, dy. Lu kok ora podo ya, kok nggak sama? Nah, dalam konteks apa ini? Tapi kalau melihat dari sisi hasilnya, ya ini adik-adik, dari sisi hasilnya, hasil akhir maksudnya, kalau sudah berupa bilangan, maka integral ini akan sama dengan yang C ini. Oke ya, sehingga soal bentuk seperti ini, saya sepakat C ini menjadi jawabannya. Ya, oke adik-adik, demikian ini soal apa tentang integral substitusi. Di lain waktu akan kita kupas lagi banyak materi kaitannya dengan integral ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semua. Terima kasih.